Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh, baik, terima kasih terdengar suara saya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Ini kami memanfaatkan, yaitu judulnya manfaatkan data market intelligence untuk mempersiapkan perawat ya, persiapan perawat agar lulusannya ini berdaya saing global. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyapa di sini hadir Sekretaris Wapres Ibu Adila Paluti, jadi teman-teman semua. Kemudian ada dari Asisten Prof. Gufron, dari Ristek Dikti dulu. Kemudian Bapak Yanto dari Jepang. Kemudian ada perwakilan dari Pak Dian, ini Dian M. Nur ini dari California. Di sana kebetulan harinya hari Jumat, jadi ini bertepatan dengan sholat Jumat. Kemudian dari Kuwait ada Mbak Ima. Mbak Ima ini perawat. Kemudian Siti ini bidan, dan Huda ini juga perawat. Kemudian dari San Francisco ini Bu Lilis ya. Kemudian ada Bapak Kepala Badan Pak Dr. Gigi Usman. Kemudian dari Saudi Arabia, ini kelihatannya namanya juga ada, yaitu ada dua, Mbak Hesti dan Mbak Anis. Ya, Alhamdulillah. Kemudian Pak Jaka dari Unrio dan perwakilan BNPB-TKI, Pak Bang Hermanto dan program Progupron. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih. Tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Ya, ini saya tagline-nya Start Here, Go Everywhere. Indonesia sudah bisa memulai dari sini, kemudian pergi ke berbagai tempat. Nah, sayangnya kita ini yaitu mangan orang mangan kumpul. Nah, ini harus kita rubah mindset seperti ini. Latar belakangnya untuk traceability perawat, ya. Traceability perawat terhadap peluang kerja luar negeri. Ini berdasarkan sumber dari BNPB.TKI yang kami kerjakan sendiri pada tahun 2018, yaitu ada fresh graduate di sini, ada experience berarti fresh graduate lulusan baru, untuk experience berarti yang sudah berpengalaman. Peluang kerja yang ada kami bagi menjadi 3, yaitu untuk Timur Tengah, Asia Pasifik, di mana Asia Pasifik termasuk di Jepang, Taiwan, Korea, seperti itu ya. Kemudian USA, Eropa, dan Australia. Bagaimana mereka memanfaatkan untuk fresh graduate, ini nomor satu di sini. Satu ini mereka bisa lulusnya berarti dari 1.000 orang hanya 1. Kemana? Ke Timur Tengah, gitu. Untuk kedua Asia Pasifik, ini 15,7. Berarti kalau yang tes 100 orang, yang lulus itu sekitar 15 sampai 16. Untuk Eropa, Amerika, dan Australia 0%. Ini kesempatan emas buat kita sebetulnya membangun. Kemudian untuk yang berpengalaman, untuk ke Timur Tengah, ini dari 100 orang, 1 atau 2 yang lulus. Ya. Berarti 0,16, 0,17%. Untuk Asia Pasifik ini lebih besar, tadi ke Jepang, ya, ke Taiwan, dan sebagainya, ini 37%. Kemudian untuk USA, Eropa, dan Australia, ini 0%. Ini tantangan. Tantangan buat kita sebetulnya. Ini, traceability-nya seperti itu. Artinya kita sangat rendah sekali lulusan perguruan tinggi kita atau sekolah kita untuk bisa bekerja di luar negeri. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya yaitu sekolah dan perguruan tinggi belum memiliki target lulusannya agar bisa bekerja pada industri kesehatan di luar negeri. Pada saat kami kunjungan, bertemu dengan pimpinan itu tidak menetapkan target bahwa lulusannya memang mau ke suatu negara di luar negeri ataupun mungkin di dalam negeri. Yang kedua, profil lulusannya nih kalau kita cermati unmatched, artinya tidak match profil lulusan dengan profil kompetensi yang dibutuhkan dengan industri kesehatan luar negeri. Yang ketiga, faktor penyebabnya diskontinuitas pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja kita itu ada yang 3 bulan pindah, 3 bulan pindah. Padahal kalau dipersyaratkan misalkan 2 tahun,
dia 2 tahun berturut-turut harus di tempat tersebut. Artinya apa? Misalkan kalau di ICU ya 2 tahun berturut harus di ICU, gitu, tidak boleh pindah. Ada lagi discontinuity yang sangat unik, yaitu dari ruang anak ke ruang dewasa, atau dewasa ke ruang anak, kan ukurannya beda. Atau dari bangsal fisik, seperti bedah, gitu ya, ke psikiatri, nah seperti itu. Yang keempat, tidak lulus uji sertifikasi negara tujuan. Di negara tujuan ini, ijazah kita itu akan di-match-kan dengan uji sertifikasi. Jadi teman-teman berbagai lulusan, ini kesempatan emas ya, baik dari perguruan tinggi maupun sekolah, ini bisa lulus sebetulnya dengan uji sertifikasi. Kemudian sudah lulus uji sertifikasi, ada lagi yang kelima nih, saringan terakhir, yaitu unmatched saat interview. Di unmatched saat interview ini biasanya ada ya sikap, kejujuran yang akan terbuka pada saat interview. Seperti itu. Berikutnya, solusinya bagaimana? Saat ini dari Kemendikbud ada membuka peluang sebetulnya dengan kebijakan nasional, yaitu Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana setiap perguruan tinggi punya kemerdekaan untuk menentukan profil lulusannya yang matching dengan profil industri yang dibutuhkan. Kita bisa di sini target luar negeri, matching, mau ke negara mana? Tadi sudah ada kawasannya. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua solusinya, kalau memberikan pengalaman kerja, kontinuitas pengalaman, ya di situ-situ saja, jangan terlalu cepat dipindahkan. Karena tidak membuat daya dongkrak lulusannya. Kontinuitas pengalaman kerja sesuai demand industri kesehatan luar negeri. Yang ketiga, membenamkan uji sertifikasi menggunakan standar uji sertifikasi negara penempatan. Yang keempat, menanamkan kejujuran, disiplin, dan mau memperbaiki kesalahan serta sikap kerja positif. Di pengalaman mengelola pekerja yang akan ke luar negeri, itu syaratnya 3 sebetulnya. Pertama, jujur. Yang kedua, mau kerja. Yang ketiga, mau memperbaiki kesalahan kalau memang salah. Ketiga hal ini sebetulnya yang pada saat wawancara sering atau acap kali atau tidak luput atau ditanyakan. Sekarang apa dan bagaimana market intelligence itu? Ya. Apa sih market intelligence? Market intelligence di sini adalah strategi yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan keadaan industri saat ini, agar produk yang dihasilkan produsen, dalam hal ini sekolah atau perguruan tinggi, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, yaitu lulusan atau calon lulusan yang akan datang. Berarti data market intelligence saat ini kita gunakan untuk 3 tahun ke depan atau untuk 5 tahun ke depan. Nah, kondisi seperti itu. Kita berarti harus memprediksi. Tahap berikutnya, informasi yang dikumpulkan tersebut harus kita jelaskan, diuji, dicari solusinya, dikontrol, dan diprediksi, ditafsirkan berhubungan dengan penciptaan produk. Lulusannya seperti apa nih mau kita lulusan nanti 5 tahun ke depan? Kita harus bisa memprediksi. Agar apa? Agar matching dengan kebutuhan industri yang akan datang. Itu seperti itu. Seorang market intelligence, ya, seorang market intelligence pada perguruan tinggi atau pada sekolah, ini harus tahu sumber-sumber informasi. Sumber informasi itu di industri. Seringkali kalau kita dengar sama-sama studi banding ke luar negeri, perguruan tinggi, atau sekolah-sekolah itu, studi bandingnya ke sama perguruan tinggi. Jadi hanya tukar kurikulum, tukar dosen. Tapi saya belum pernah mendengar studi banding ke industri, ke rumah sakitnya gitu ya, atau ke kapal pesiar, atau ke industri yang calon lulusan di mana bekerja. Kalau memang lulusannya untuk bekerja di perguruan tinggi yang kita datang, itu benar. Kita studi banding ke sana. Kurikulumnya sesuai dengan kurikulum bagaimana mengajar di sana. Padahal lulusannya adalah untuk industri. Kalau perawat atau bidan adalah untuk di rumah sakit. Juga di sini saya undang di kapal pesiar. Di kapal pesiar juga ada sebetulnya klinik untuk kapal pesiar, gitu kan? Untuk klinik kesehatan. Kemudian tahu cara memanfaatkan sumber informasi tersebut. Gimana memanfaatkannya? Yaitu untuk apa? Untuk memproduksi lulusan, yaitu tangible asetnya. Yang ketiga, mengolah informasi menjadi produk intangible. Produknya tangible.
bukan tangible, tidak kelihatan produknya SDM itu. Menjadi human capital, dengan human capital dia punya daya jual yang tinggi, daya saing yang tinggi. Yang keempat, dari market intelligence ini punya kemampuan redesign kurikulum agar selalu up to date. Bayangkan data saat ini harus bisa kita gunakan lulusannya 5 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Nah, untuk itu harus melakukan apa? Re-engineering product, lulusan atau calon. Ya, karena sertifikasi itu ada beberapa negara, ada yang berubah setiap 6 bulan. Ada setiap 1 tahun, paling lama 1 tahun. Jadi perubahan seperti itu. Sementara kita seringkali kurikulum kita, ini re-engineeringnya ya mungkin setahun sekali, atau ada yang 5 tahun sekali, terus-terus menggunakan itu. Kemudian karena bagaimana memasukkan produk atau lulusan kepada industrinya, harus ada jaringannya. Tidak bisa kita hanya diluluskan saja, kemudian tidak tahu buat produknya buat dikirim kemana, buat apa. Kalau memang standarnya untuk puskesmas, ya dilatih standar untuk puskesmas. Puskesmas ada 2, misalkan untuk puskesmas kecamatan, ya puskesmas kecamatan. Kalau kelurahan, kelurahan. Kalau rumah sakit di Indonesia, jangan tipe D untuk tipe D. Kalau tipe A, tipe A. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita memang mensasar untuk ke Jepang, ya kita masukkan produk itu ke Jepang. Kemudian yang ketujuh, mengontrol produk atau surveillance. Ini hampir tidak ada perguruan tinggi melakukan surveillance. Untuk keberlanjutan pasokan berikutnya, sehingga dalam industri atau rumah sakit atau klinik di luar negeri, ini hanya lulusan-lulusan perguruan tinggi tertentu yang bisa masuk, yang lain tidak. Padahal ini kesempatan emas sebetulnya kita untuk mengembangkan hal tersebut. Kegagalan produk sekolah atau perguruan tinggi. 1. Lulusan diproses belum sesuai kebutuhan industri kerjanya. Tidak memiliki, karena apa? Karena perguruan tinggi atau sekolah tidak memiliki informasi, market intelligence, apa sebetulnya yang dibutuhkan. Ya sudah pakai kurikulum yang ada saja. Gitu. Nah sebetulnya ini ada perwakilan juga dari dulu dari Stekdikti, saat ini adalah Dikbud. Di Dikbud ini harus memantau. Jadi ada 2, ada direktur SMK, ada direktur Belmawa gitu ya. Ini kerjaan di sana agar lulusan sesuai dengan industri. Yang kedua, tidak menggunakan standar industrinya. Kita gunakan standar apa lulusannya? Saya pernah datang ke salah satu SMK ya untuk masak-memasak gitu. Mereka menggunakan standar industri. Misalkan sebutlah industri X. Dia pakai di situ. Maka masa tunggunya menjadi 0 bulan. Belum lulus sudah bekerja, sudah dapat gaji. Kita seringnya bilangnya diizinkan. Padahal tidak diizinkan itu. Karena dia menggunakan standar industri. Kemudian yang ketiga, brand, nama produknya. Nama produknya seringkali unmatched dengan industrinya. Contohnya lah, misalkan kita pakai di undang-undang keperawatan. Itu perawat ada 3. Itu perawat vokasi, perawat spesialis, gitu ya, perawat generalis, dan perawat spesialis. Ketiganya tidak match namanya. Kalau di luar itu D3 kan sebetulnya LPN, License Practicalness, LPN, itu namanya. Atau caregiver. Kita nggak ada yang produksi caregiver. Atau care worker. Kemudian di kita namanya perawat generalis, di sana namanya registered nurse. Kita tidak ada, gitu. Perawat spesialis juga belum match juga, gitu. Kita memproduksi, tapi regulator belum didekati. Ini. Jadi brand and branding dan brand equity ini harus kita pegang ini. Nah, ini salah satu sekolah atau perguruan tinggi yang harus dikelola. Yang keempat, menganggap tidak penting market intelligence. Gitu. Padahal lulusan kita harus ke sana. Ya kita mau misalkan gampang lah yang sederhana. Kita mau jualan nasi uduk saja kita harus tahu nasi uduk itu siapa pangsa pasarnya. Kalau pangsa pasarnya mungkin kelas yang lebih tinggi, kita bisa jual 50.000 satu bungkus. Tapi kalau pangsa pasarnya yang lebih rendah, kita bisa jual 10.000. Atau kalau lebih rendah lagi untuk siswa-siswa SD, ya, sebelum itu ada yang 2.000 satu bungkus. Nah, seperti itu. Jadi kita penting data market intelligence. Yang kelima, mengutamakan tangible product. Kita lebih tangible-nya. Pada saat tadi banding misalkan, apa tangible? Itu buku kurikulum, buku-bukunya. Tapi lupa intangible product. Apa itu tangible product? Yaitu mutu lulusan kita. Mutu lulusan kita sebetulnya arahnya ke sana, yang harus bisa kita masukkan. Selanjutnya, bagaimana sekolah dan perguruan tinggi memanfaatkan market intelligence. Nah, ini kita harus bisa memanfaatkan. Nah, disinilah sebetulnya ini yang harus kita lakukan ya.
Nah ini dia. Yang kita mulai dari sini. Standar industri di luar negeri. Kalau kita sasaran luar negeri ya. Industri apa? Bisa rumah sakit, bisa kapal pesiar, atau apapun di sana. Setelah itu kita bisa juga manfaatkan ini di sini. Yaitu perwakilan. Yaitu dari Kemlu atau Atnaker. Atnaker ini dari Kementerian Tenaga Kerja di sini. Gitu. Kemudian yang B, diaspora. Diaspora tadi yang saya sebutkan dari perwakilan beberapa negara. Kemudian yang 2C adalah kebijakan industri di sana, yaitu undang-undang tentang pekerja migran. Ini nanti dari nomor 1, nomor 2A, B, C, bentuknya job indikasi. Job indikasi ini umurnya panjang, bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun. Ada yang bentuknya job order. Job order ini biasanya sudah ada PT. PT-nya P3NI atau PPTKIS dulu. Job order ini orangnya sudah ada. Dan ini umurnya pendek. Biasanya cuma 1 tahun gitu. Kita nggak punya kesempatan. Nah, kelemahan kegagalannya begitu ada job order, misalkan tentang caregiver, kita kemudian mempersiapkan. Padahal sudah terlambat. Job indikasi lah gitu. Dari sini kemudian kita desain di pendidikan tingkat sekolah kita di sini, apa desainnya? Yaitu menjadi instrumental input, redesign kurikulum, gunakan standar user, benamkan sertifikasi negara tujuan, lengkapi sarpras, sumber daya. Sumber dayanya ini sedapat mungkin ada yang bisa memahami atau expert di market intelligence. Ini ada, kita siapkan keseluruhan, ada daring, luring, dan internship. Internship apa nih untuk mempersiapkan sudah industrinya tadi. Baru kemudian kita menyiapkan di sini perawat, bidan, atau calon pekerja migran yang lain. Kalau tidak dijamin, ya lulusannya sini tidak certified. Di Indonesia kan ada perguruan tinggi yang tadinya ratusan, kemudian hanya tinggal 2 mahasiswanya. Bahkan di wilayah California di sana, yaitu ada perguruan tinggi itu sampai bubar. Kenapa? Karena lulusannya bilang, jangan sekolah di tempat situ. Kenapa? Kita nggak bisa kerja, nggak ditolak. Ditolak karena di sana seperti itu. Nah, ini kalau sudah certified dengan industrinya, ini outcome. Outcome berarti industri, maka bisa dimanfaatkan. Nah, outcome atau lulusan industri inilah disebut diaspora. Diaspora ini bagi perguruan tinggi atau bagi sekolah, ini merupakan tambang emas. Inilah harus yang surveillance dipelihara, jangan dilepas gitu. Karena mereka tahu standarnya, kita sudah menempatkan orang gitu. Ini dari outcome ini sebagai external feedback ya. Di sini sebagai internal feedback. Nah, ini internalnya output sini. Ini harus kita lakukan sebetulnya. Selanjutnya kesimpulan market intelligence, kesimpulannya adalah 1, market intelligence bagi produsen yaitu lulusan matching, profil lulusan matching dengan profil peluang kerja. Sudah match, jadi tinggal masuk dia kalau match. Yang kedua, kontinuitas pengalaman matching dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga, sertifikasi SDM atau pencari kerja matching dengan sertifikasi negara penempatan. Kita uji sertifikasi itu yang sekarang dilakukan, ini harus kita evaluasi. Kalau tidak match dengan pengalaman kerja, bisa saja dinilai kembali. Kita evaluasi, kita rubah. Karena kalau tidak, ya kasihan peserta didik kita. Sudah bayar mahal, gitu kan. Sudah menyiapkan waktu, kita sudah lelah, bikin soalnya, tapi tidak bisa diterima di sana. Kemudian, masa tunggu lulusan. Dengan kondisi tersebut, masa tunggu lulusan bisa ditekan sampai 0 bulan. Kemudian produsen seperti sekolah, perguruan tinggi, learning center, ini bisa berumur panjang. Gitu ya. Kesimpulan kedua, bagi market intelligence ini, bagi regulator dan Pasienkes atau bangsa, standar pelayanan kesehatan dalam negeri equal, setara, ya equality, dengan Yankes luar negeri. Nah ini perguruan tinggi atau sekolah perlu melakukan pendekatan dengan regulator, perlu kebijakan agar lulusannya yang sudah bekerja di luar negeri, begitu masuk ke dalam negeri bisa diterima. Ini belum ada, gitu. Yang kedua, meningkatkan daya saing SDM bangsa dengan SDM global. Kita bisa memasukkan. Contoh market intelligence yang sudah baik, India.
India itu hampir 100% lulusannya bekerja di luar negeri. Filipina juga seperti itu. Kita belum. Bahkan mereka, pernah saya tanya, nggak mau kerja di dalam negeri. Nanti kalau sudah punya pengalaman luar negeri, baru masuk. Jadi PNS-nya mereka nanti, setelah mereka punya pengalaman di luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan bangsa. Ya, anggaplah begini, kalau negara kita 25% penduduknya ada di luar negeri, dalam kondisi COVID seperti ini, ketahanan bangsa akan meningkat. Karena apa? Karena tentakel kaki kita banyak. Sekarang kalau kaki kita banyak dalam negeri, begitu kakinya kepotong, roboh bangsa ini. Gitu. Jadi penempatan ke luar negeri itu sebagai untuk ketahanan bangsa. Kita saat ini kan marah, oh Cina mengekspansi ke Indonesia. Karena Cina dalam rangka mempertahankan bangsanya. Bangsa-bangsa di dunia juga seperti itu. Agar dia tidak jatuh dalam resesi yang berkepanjangan. Nah, strategi ini belum dikembangkan oleh pemerintah kita. Ini bisa diambil alih oleh kita. Yang keempat, meningkatkan literasi iptek menyambut generasi industri 5.0. Nah, jadi tanda tanya. 4.0 aja kita belum mengenal atau literasinya belum ini, terutama dari perguruan tinggi. Bagaimana 5.0 mau tidak mau, suka tidak suka, ini tetap akan berjalan. Oleh karena itu, ya dengan tertatih-tatih apapun, kita harus merombak. Yang kelima, SDM bangsa profesional, religius, dan mandiri. Dari tadi, jujur, mau kerja, dan kalau salah memperbaiki. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian, kita harus bijak. Bijak apa? Bijak mencerna. Apa yang cerna? Bahwa sekolah yang sebenarnya adalah di masyarakat. Kita harus yakin itu. Kenapa? Karena sekolah di masyarakat itu ya sekolah yang sesungguhnya. Contohnya ya ada yang lulusan SMP, tapi dia sekolah terus di masyarakat. Begitu ikut uji sertifikasi, mereka levelnya level 9. Mantan Menteri Kelautan, gitu kan? Pernah dengar lagi Profesor Buya Hamka, sekolah perguruan tinggi di mana? Dia di masyarakat. Nah, kita jangan terlalu bangga dengan produk yang sekolah kita atau dengan perguruan tinggi kita. Karena banyak perguruan tinggi kita juga banyak yang tidak bekerja. Kenapa? Karena tidak match tadi. Karena mungkin kitanya sebagai pengelola tidak bijak mencerna tadi. Yang kedua, sekolah merupakan inkubator. Sekolah hanya inkubator saja. Inkubator untuk apa? Untuk menyiapkan SDM Indonesia yang profesional, religius, dan mandiri pada kehidupan yang sesungguhnya. Ini saya lihat Mas Menteri sudah memulai di mana 2 semester atau 20 SKS dia bisa silang. Bisa silang. Bisa silang artinya bisa ngambil dari fakultas lain. Karena di negara lain seperti itu. Bahkan dokter itu bisa dari sarjana sastra gitu. Mereka setelah 2 tahun atau 3 tahun itu mata pelajarannya sama semua. Kemudian di tahun-tahun terakhir baru berbeda. Disitulah sebetulnya. Juga banyaklah ada beberapa dokter kita yang di luar negeri kerja jadi caregiver untuk bisa kerja nanti sebagai dokter. Dia caregiver dulu, memang dari bawah. Nah, ini bagi teman-teman ya teman sejawat semua yang di perguruan tinggi jangan terlalu kuat menanamkan bahwa level S1 itu harus masuk di level S1 di perguruan tinggi luar negeri karena ada sertifikasi, karena di sana adalah sertifikasi, bukan ijazah. Kecuali kita sudah menyiapkan tadi sertifikatnya sesuai dengan negara penempatan. Itu sebetulnya. Dan harus kita sadari bahwa perguruan tinggi kita atau sekolah kita ini sebagai inkubator. Jadi kebijakan ini, kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kesempatan emas buat kita mengembangkan perguruan tinggi kita, lulusan kita, agar bisa masuk ke pasar kerja global. Saya kira itu, terima kasih. Saya harapkan nanti kita bisa diskusi. Dari saya cukup sekian, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.